Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Wijayanti Pramugari dengan NIM 221101090005. Saya dari Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil literasi saya guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Variatus Sofa Alawiyah, SPDI MPD. Di sini kita akan membahas tentang makanan dan minuman dalam perspektif Al-Quran dan hadis mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram, ada baiknya kita memahami dulu apa pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram itu sendiri. Kemudian, yang pertama adalah makanan dan minuman yang halal. Kata halal diambil dari bahasa Arab, yaitu halal yang memiliki arti diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Yang kedua adalah makanan dan minuman yang haram. Pengertian dari makanan dan minuman yang haram itu sendiri adalah makanan yang dilarang keras untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi, maka orang yang mengkonsumsi makanan tersebut akan mendapatkan dosa. Yang berikutnya ada makanan yang diharamkan menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Di sini dijelaskan bahwa pada hakikatnya semua makanan yang diciptakan Allah di bumi ini adalah halal, dan kebolehan mengkonsumsi makanan yang memang layak untuk dikonsumsi, kecuali sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi. Mengharamkan sesuatu termasuk makanan harus berdasarkan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, yakni melalui Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Perlu dipahami bahwa pengharaman suatu makanan oleh Allah dan Rasul-Nya didasarkan pada kepentingan dan kondisi manusia itu sendiri. Yang dalam hal ini berkaitan dengan beberapa makanan yang dapat berdampak negatif terhadap jasmani dan rohani manusia apabila dikonsumsi. Berikutnya ada ayat Al-Quran tentang makanan yang diharamkan, ayat Al-Quran dan hadis. Salah satunya ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula menyembelih untuk berhala. Kemudian juga terdapat hadis Nabi yang membahas tentang makanan yang haram. Salah satunya adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab diharamkannya makanan tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa tuntutan dan tuntunan yang ada dalam Al-Quran ini sangat lengkap. Bila Al-Quran menganjurkan atau melarang sesuatu, pasti ditentukan pula sebab dan akibatnya. Dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menjelaskan keharaman bangkai hewan yang mati dengan sendirinya, karena hewan yang mati biasanya disebabkan oleh suatu penyakit. Kenyataan ini sudah menjadi alasan mengapa ia diharamkan, karena biasanya hewan yang mati akibat penyakit itu akan membahayakan seseorang yang mengkonsumsinya, dan dapat memungkinkan bahwa penyakit itu dapat menulari pemakannya. Selanjutnya, daging babi diharamkan sebab berbagai alasan.
yang membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi manusia. Salah satu contohnya adalah karena kan babi itu termasuk hewan yang jorok dan suka hidup di tempat yang kotor. Bahkan dalam penelitian ditemukan bahwa babi itu mengandung sekian banyak jenis kuman dan cacing. Salah satunya adalah cacing pita, yang tentu saja jika cacing tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sementara itu, keharaman daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah atau disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala sangat terkait dengan masalah tauhid. Karena kan jika kita menyebut nama selain Allah, apalagi untuk sesaji ataupun berhala, itu sudah termasuk ke dalam perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun pengharaman hewan-hewan yang mati karena tercekik, terjatuh, tertanduk oleh binatang lain, mati karena terpukul, dan sebagainya. Alasan pengharamannya itu dapat disamakan dengan hewan yang mati dengan sendirinya atau bangkai. Kemudian yang selanjutnya ada makanan yang haram yang kadang itu beredar di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan. Dan setiap agama pasti memiliki syariat yang berbeda-beda. Maka dari itu, masyarakat atau di pasaran biasanya ditemukan makanan yang haram menurut syariat Islam. Dan untuk itu, umat Islam harus berhati-hati dalam memilih makanan dan harus sejalan dengan syariat agama Islam. Beberapa makanan berikut dihukumi haram dan wajib dihindari oleh umat Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah campuran daging babi. Mencampur daging babi dengan daging sapi atau daging kambing membuat makanan tersebut dihukumi haram. Dan kemudian yang kedua adalah darah beku yang disebut saren atau marus. Darah yang diperoleh dari penyembelihan hewan yang kemudian dibekukan. Darah yang sudah dibekukan akan bersifat kenyal dan memiliki rasa yang khas. Namun darah termasuk makanan yang diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian daging ular. Banyak warung atau rumah makan yang menyajikan daging ular hasil buruan seperti kobra, piton, dan lain sebagainya. Binatang melata ini termasuk binatang bertaring yang diharamkan sesuai hadis Rasulullah. Kemudian daging anjing. Anjing bukanlah makanan bagi umat Islam karena termasuk binatang yang bertaring yang diharamkan oleh hadis Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang diragukan kehalalannya. Banyak hewan-hewan lain yang diragukan status halal haramnya yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat, misalnya bekicot, katak, serangga, cacing, dan lain-lain. Dalam hal ini, sebaiknya umat Islam menghindari makanan yang masih diragukan kehalalannya. Kemudian yang berikutnya adalah minuman yang diharamkan. Menurut hadis dan Al-Quran dalam hal ini adalah khamar atau alkohol. Ayat-ayat tentang keharaman alkohol ini diturunkan secara bertahap. Hal ini disebabkan karena minuman alkohol telah menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Jadi pentahapan tersebut merupakan suatu proses pendidikan bagi masyarakat untuk sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan meminum alkohol dengan kesadaran yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama kali turun menyebut alkohol dalam firman Allah adalah surah An-Nahl ayat 67. Berikutnya turunlah ayat yang menjelaskan baik buruknya alkohol, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian tahap pengharaman khamar berlanjut ke arah larangan sholat dalam kondisi mabuk. Namun di sini artinya bahwa masih ada keringanan bagi umat Islam pada waktu itu untuk
mengkonsumsi khamr di luar waktu-waktu yang dilarang, terutama pada saat waktu masuknya sholat. Nah, setelah beberapa tahap, maka turunlah sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berisi perintah untuk meninggalkan khamr sama sekali, baik secara sukarela maupun terpaksa. Selanjutnya adalah manfaat dan bahaya alkohol bagi manusia. Yang pertama adalah manfaat alkohol, yaitu 1. Sebagai sumber energi. Dalam hal ini berguna di bidang kesehatan. Misalkan infus itu mengandung alkohol, tapi pemakaiannya itu disesuaikan sehingga tidak menimbulkan mudarat. Kemudian yang kedua sebagai pelarut, yang ketiga digunakan sebagai alat disinfektan, dan yang keempat adalah dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Namun di balik manfaat alkohol juga ada bahaya alkohol bagi kesehatan. Yang pertama, dapat menyebabkan obesitas atau penyakit jantung. Yang kedua adalah menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, meminum alkohol juga dapat menimbulkan penyakit liver. Yang keempat adalah kerusakan otak dan gangguan syaraf. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi minuman keras dapat berdampak pada keturunan. Meskipun belum terbukti secara ilmiah, namun dampak minuman keras ini pada keturunan dapat kita amati. Misalkan orang tua pemabuk akan cenderung melahirkan generasi berikutnya yang juga pemabuk, bahkan kecanduan narkoba. Kemudian yang keenam adalah pesta minuman keras yang mematikan. Selanjutnya ada sertifikasi halal berdasarkan landasan hukum. Pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi hak asasi manusia dan hak asasi umat Islam dalam memperoleh jaminan halal atas konsumsi makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden. Yang selanjutnya adalah lembaga sertifikasi halal. Nah, untuk menjamin kehalalan produk-produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI bekerja sama dengan pemerintah mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM pada tanggal 6 Januari 1989. Lalu selanjutnya bagaimana sih prosedur dan proses sertifikasi halal? Nah, proses mendapatkan sertifikasi halal ini secara garis besar terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, produsen mempersiapkan suatu sistem utuh yang dapat menjamin kehalalan produknya. Kemudian yang kedua ada pendaftaran atau registrasi. Yang ketiga ada pelaksanaan, pemeriksaan atau audit. Yang keempat adalah penentuan fatwa. Penentuan fatwa ini adalah proses penentuan apakah proses atau produk tersebut halal atau tidak. Yang kelima adalah pemberian sertifikasi halal apabila terbukti makanan tersebut layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya ada makanan haram karena perolehannya. Makanan halal dapat menjadi haram karena perolehannya. Yang pertama, mengambil hak milik orang lain dengan cara tidak sah. Yang kedua adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil riba. Yang ketiga adalah curang dalam menakar dan menimbang. Yang keempat, harta yang diperoleh dari hasil judi. Dan yang kelima adalah bisnis barang dan jasa yang haram. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika Allah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu pasti memiliki tujuan, dan tentunya tujuan tersebut
dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, cukup sekian dari saya. Jika selama mempresentasikan materi ini ada kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.